Dan itu bisa ngebantu dia di akhirat. Oh iya, pasti. Ada lagi pertanyaan? Sebelum kita mulai boleh bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kenapa sama temen itu? Ya, kuat dingin ya, kuat dingin. Tahan digini. Ada yang mau tanyakan lagi? Ustaz, kalau ada anak yatim, Ya. tapi ibunya udah kawin lagi, itu udah masih masuk kategori yatim nggak? Dia yatim, yatim itu bapak aslinya meninggal. Iya, terus tapi ibunya udah kawin lagi, tapi kan berarti udah ada yang Yatim. support keluarganya ya? Yatim juga yatim. Oh, tetap yatim. Yatim. Yatimnya ya. Tapi yatim itu bukan berarti semua yatim itu Nggak mampu. nggak mampu harus dibantu, nggak salah. Nggak salah. Si anaknya Bu Rizal Bakri siapa namanya? Yang nikah sama artis tuh. Oh, iya. Ardi, Anaknya Ardi Bakri. Ardi. Ardi. Dia mati tuh. Nah, Anaknya yatim nggak? yatim. Dia perlu dibantu anaknya? Enggak. Gitu. Kayak Aji, Mas Said gitu, anaknya juga yatim. Gitu. Tommy Suwarto juga yatim. Benar. Yatim. Oh enggak, yatim itu dari usia baru lahir sampai sebelum balik. Oke. Kalau udah tua udah bukan yatim lagi. Dia juga yatim minta dong, nggak bisa itu. Di atas balik udah nggak ada istilah ini lagi. Jadi yatim itu tetap melekat pada dirinya. Tetapi kita perlu tahu tidak semua yatim itu harus dibantu. Yatim yang mana? Yatim yang nggak mampu. Dia bapaknya tukang becak dulu, tiba-tiba bapaknya meninggal, nggak ada kemampuan keluarganya, ibunya nggak bisa kerja segala macam dan lain sebagainya. Nah itu berarti kewajiban bagi yang lain untuk membantu. Tapi di Al-Quran ada juga hati-hati dengan harta anak yatim. Nah kalau ada kalimat harta anak yatim, berarti anak ini yatim, ditinggal mati bapaknya tapi punya duit banyak. Nah itu maksudnya harus hati-hati. Warisannya dia banyak. Iya, jangan dicawe-cawe. Kadang-kadang akhirnya pamannya mentang-mentang dia anak masih kecil, misalkan kan nikah barusan, akhirnya suaminya meninggal kan biasanya keluarga laki-laki kadang-kadang agak gimana gitu kan. Nah itu hati-hati. Itu harta sudah bukan lagi harta hak daripada orang-orang yang di luar keluarga. Hak anaknya dipegang. Bukan berarti dia anak masih kecil tiba-tiba dikurang-kurangin. Nah, itu yang dimaksud dengan. Nah gini Ustaz, kemarin itu tuh saya tuh di tempat ibu saya di Bogor, saya bilang kumpulin anak yatim buat saya mau kasih zakat gitu. Tapi belakangan saya tahu waktu ibu-ibunya pada datang, oh iya ini udah kawin lagi. Ini kayak udah bukan kategorinya, ini masih yang ini nggak, karena saya tanya ya bapaknya kerja, ya kerja bapak tirinya gitu. Nah itu gimana ya Ustaz? Yatimnya tidak hilang. Yatimnya nggak hilang, tapi dia apakah masih kategori Dan yang... yatim itu bukan masuk bahagian yang boleh zakati. Asnaf 8 zakat itu tidak ada yatim. Yang ada fakir, miskin. Salah satu. Iya, saya mau itu fakir miskin sekalian kalau- yatim gitu. gitu. Nanti kalau seandainya yatim itu masuk fakir miskin, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dia yatim Ustaz, bapaknya udah, tapi ibunya udah nikah lagi. Nikah sama siapa? Sama tukang batu, semiskin juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Tapi dia udah kerja, udah Ustaz. Fakir dan miskin itu bukan nggak punya uang. Kalau fakir itu dia hanya bisa mencukupi 30% dari kebutuhan dia sehari. Kalau miskin itu 70% dari kehidupan dia sehari. Berarti dia punya penghasilan, Tapi nggak cukup lah. tapi nggak cukup. Kecuali yang rokok. Kalau ngerokok itu nggak masuk fakir, nggak masuk miskin. Sekarang Nah, mau mulu rokok. Tapi bagus, silakan itu. Wah itu udah nggak fakir. Tapi itu kalau misalkan saya bilang istri saya sisain uang buat zakat mal kita gitu, terus saya tanya udah kasih ke masjid gitu misalnya, oh enggak, saya kasih aja langsung gitu. Langsung siapa itu? Ada tukang sapu di jalan, ada itu. Nah itu gimana tuh? boleh nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi antara dua, kita boleh kasih ke lembaga zakat ataupun masjid itu tadi, atau langsung kita ke orangnya kalau memang kita tahu orang ini keadaannya begini, kita tahu persis, nggak apa-apa, kasih aja ke dia. Kalau dikasih kayak pengajian kayak gini nggak boleh. Pengajian begini, tergantung Pak. Sumbangin gitu, bisa setengahnya gitu. Setengahnya untuk apa Pak? Maksudnya setengah zakat mal kita. Jadi zakat Ya, itu untuk cap-cap. thalabul ilm ada bahagiannya, sabilillah namanya. Itulah luasnya zakat. Zakat bukan hanya fakir miskin, mu'alaf.
Mu'alaf ini nggak harus miskin. Mu'alaf mampu juga nggak apa-apa. Kita berikan zakat nih. Dia mu'alaf tuh. Kita beli buku-buku, kita kasih ke dia. Amil ini amil yang ngurusin zakat. Mungkin dia orang kaya, karena pengurus masjid mungkin kaya segala macam. Dia punya hak. Silakan ambil untuk mengurus itu agar pengurusan itu berjalan. Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan yang kehabisan duit, dikasih. Juga usah lihat-lihat, tapi dia aslinya kaya Ustaz. Cuman kecopetan aja, ATM-nya nggak ada. Padahal ATM-nya banyak banget duitnya. Kita kasih nggak? Kasih, dia butuh. Walaupun setelah itu sebenarnya dia miliuner, cuman waktu itu nggak punya duit gitu. Ya kasih. Atau sabilillah itu orang yang menuntut ilmu. Maka dulu waktu saya di kampus itu sering dapat zakat. Kita bingung, kita kan mampu ya zakatnya dari orang-orang Arab yang gede-gede gitu kan. Kita dapat zakat segini ya. Kita kan mampu, nggak apa-apa, masuk bahagian daripada sabilillah. Orang yang mencari ilmu diperbolehkan untuk diberikan zakat karena dia berjuang. Kita mencari ilmu kan? Hah? Mencari ilmu. Ini zakat. Ini mati halal ya. Zakat itu bentuknya harus uang, Ustaz. Oh iya, kan namanya zakat. Zakat harus bentuknya uang. Ketika zakat itu zakatnya dari uang. Kalau dalam bentuk barang, Gimana contohnya? Begini boleh, gak ada masalah. nggak jadi gini. Misalnya kita tahu nih, kita mau modalin dia usaha, tapi dia tuh nggak bisa dikasih uangnya nanti habis, jadi bikinin lah dalam satu bentuk toko kelontong lah atau bikinin bengkel lah gitu. Ya. Modal usaha. Jadi dia tinggal ngejalanin aja gitu loh, Ustaz. Itu masuk dalam hal kekinian ya. Kalau di zaman Rasul namanya zakat, itu ya uang dikasih. Tetapi ada istilah sekarang ini zakat produktif. Zakat produktif itu akhirnya kan takut kadang-kadang orang dikasih uang hilang, nguap gitu aja. Ini ada zakatnya ya. Buat kamu 400.000, beliin rokok 5 slong. Nah, iya. Yang di rumah nggak dapat apa-apa, dia habis zakat rokoknya Samsu misalkan itu kan. Wah, itu melihat seperti itu kejadian di masyarakat, akhirnya ada inisiatif ijtihad zakat produktif. Kita bikin uang zakat tapi dibikin produktif. Kasih nih kamu ya, ada zakat sekian miliar dari dari seseorang. Akhirnya dibeli motor, dikasih ke pemberdayaan daerah pakai motor segala. Itu ijtihad walaupun terjadi pro kontra. Boleh atau tidaknya. Karena sebenarnya itu uang terserah mau digunakan buat yang mustahik ya, mau digunakan untuk apa. Orang yang menerima zakat itu nggak ada aturannya, silakan aja dia mau untuk apa, silakan, itu urusan dia dengan Allah. Ya kan? Ya tapi kesian ya, sebenarnya begitu. Maka ada sebagian ulama yang mengatakan untuk zaman sekarang ini memang zakat produktif lebih cocok, lebih efisien. Sehingga ya walaupun yang kadang zakat produktif juga sama aja gitu ya, udah dikasih hilang juga misalkan gitu ya. Ya itu diantara ahlul ilm, para ulama ada pendapat, jadi silahkan kan masalah karena berdalil. Karena yang selama ini saya lihat tuh kalau dikasih zakat saudara-saudaranya pinjam, padahal saudara-saudaranya tuh kerja mampu, maksudnya bisa cari uang sendiri lah gitu. Yang saya lihat gitu dipinjam saudaranya, mana uangnya, iya dipinjam saudara. Saya mikir lo bikinin toko aja nih orang, cuma dia dibikinin toko sama aja diutangin lagi tuh barang-barang yang di toko sama saudaranya. Jadi ya ini gimana enaknya diapain ya gitu. Bikinin deposito aja. Jangan zakat gak punya deposito. Kadang-kadang gitu sih, ada begini kayak tukang-tukang sapu jalanan gitu. Masih banyak banget, gua aja nggak pakai segram gitu. Itu tuh jangan melihat dari situ sebenarnya, Ustaz ya. Ya kalau seandainya dia emasnya banyak, berarti ya bukan golongan orang nggak mampu lah. Mau jangan-jangan dia imitasi. Sapu megang dia bisa gitu pakai. Tapi saya mikir gini, bukan emas paling gitu. Iya. Oh dia bisa beli dari mana gitu kan? Imitasi. Tapi kan sekarang banyak tuh pengemis yang ketawa 17 juta lah ya. Oh ya, makanya itu haram. Haram. Memberikan uang kepada pengemis pinggir jalan itu haram. Jangan beri kepada pengemis. Jangan beri kepada hal-hal yang tidak membuat orang itu ketika menerima uang itu jadi terlena dan tidak produktif. Ya kalau nenek-nenek tua bongkok segala macam. Kalau itu modus. Anaknya, Pak. Kalau itu modus jangan.
gorengan. Saya ada juga tuh tua bongkok tapi tiap hari di sini. Wah, tua bongkok tuh tiap hari di sini jadi pekerjaan juga. Oh, ya enggak juga. Orang semua ngasih, malah justru yang tua bongkok itu yang Paling banyak. sangat banyak. income-nya sangat tinggi juga. Ini di antara pengemis yang lain itu. Dia suhunya pengemis juga. Karena uangnya banyak. Ya. Enggak apa. Di tempatku ada yang tua bongkok tapi dia buka warung kecil gitu ya. Nah, itu justru itu yang dibeli. Nah, kalau itu Bener-bener dia jual dia koran, dikasih pinggir gitu. jalan ya. Pinggir Dia jual jalan dia apa? buka gitu ya. Bener bongkok-bongkok dia buka warungnya kayak gitu-gitu. Bantu itu. Ya, nah. Itu Kalau kalau perlu yang- kita beli harga 2.000-an kasih aja 5.000 nggak apa-apa, sedekah untuk dia. Itu kalau yang suka lewat di depan Park Lane, apa namanya SPBU, itu ada tuh mukanya udah hilang sebelah. Bapak-bapak udah wah, mukanya tuh udah hilang sebelah, kayaknya sakit apa saya nggak tahu lah, kusta apa ya. Jadi hidungnya tuh dia tuh diperban setengah mukanya. Tapi jualan koran nggak minta-minta. Di Beli. situ yang di SPBU-nya justru yang saya lihat banyak tuh nggak minta-minta lebih fresh dari dia gitu. Saya pikir ini nggak malu, tapi dia minta-minta sama tukang koran di depannya gitu. Dia tuh sampai nggak bisa ngomongnya kayak gitu-gitu. Matanya tuh dia udah bolong sebelah gitu. Beli yang itu beli. Yang kayak gitu tuh masuk tuh sebetulnya start Ya. Itu yang beli. Kalau perlu ketika kita beli kita lebihkan untuk beli sedekah. Dia cuma jual aqua gelas, beli kan. Gitu ya, kita lanjut dulu ya ke materi. Kita selesaikan, mudah-mudahan hari ini bisa selesai di materi sholat sunnah ya. Ini sudah. Oh, Belum on dari tadi. Kayaknya nggak dinyalain dari tadi ya? Ya karena aku tadi kasih tahu. Oh iya. Iya. itu ada tuh di situ, nanti bisa diambil ya. Direkam nggak ya di situ? Direkam. Yang upload di YouTube? Di YouTube Saya ada. ada Oh banyak sih. iya. Ini diedit nggak? Nggak diedit. Full. Langsung aja full. Ini juga nggak gitu. Hah? Nggak diedit. Nah, berarti itu kalau ada merek-merek disebut mintain uang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma'ba'ad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Saya mencoba teman-teman sekalian mengulang sedikit secara ringkas ya dan cepat apa yang kemarin kita bahas yang tidak sempat ditampilkan di slide ya. Yang pertama hadis ini yang udah masuk bab sholat kedua kemarin, sholat witir. Ini dari Ayyub Al-Ansari, Rasul sallallahu radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-witru haqqun ala kulli muslim." Bahwasanya witir itu merupakan sebuah kewajiban. Kalau diartikan sebenarnya hakun itu sebuah kewajiban, tapi di sini diartikan adalah hak bagi setiap muslim. Kewajiban bagi seorang setiap muslim. Barang siapa yang dia itu bisa untuk sholat 5 rakaat, sholat witir 5 rakaat. Kalau seandainya nggak mampu 5 rakaat, 3 rakaat, nggak mampu 3 rakaat, 1 rakaat, tapi hendaknya dia kerjakan. Itu witir. Itu witir. Ya. Jadi sekali lagi ini wasiat untuk kita bersama, jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat witir. Ya. Ketika kita bisa menyelesaikan aktivitas malam. Ini kemarin udah kita bahas, kita lanjut lagi di hadis berikutnya. Ini dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, witir itu tidaklah wajib. Ini untuk menegaskan tentang yang tadi ya. Ya. Laisal witru bihatmi kahai'atil maktubah. Bahwasanya witir itu bukanlah sesuatu yang wajib sebagaimana wajibnya sholat fardu. Dia hanya sunnah saja. Ini penjelasan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu bahwa witir itu sunnah saja, dia bukan wajib. Untuk mematahkan pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa witir itu termasuk sesuatu yang wajib. Jadi sholat fardu ada 5, ditambah sholat yang wajib 1, jadi 6. Ya. Yang 5 ini yang sudah jelas di Al-Quran. Yang 1 ini adalah tambahan dari Rasul, yaitu sholat witir. Pendapat itu kurang tepat karena yang fardu dan wajib itu 5. Yang lain semua sunnah termasuk sholat witir, ya. Termasuk sholat witir ini adalah sholat sunnah. Lanjut.
Baik. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bukan ya, ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam salat malam pada bulan Ramadan. Lalu orang-orang beliau salat malam. Gambarannya begini, dari malam pertama sampai malam 10 sholat terus. Malam 11 kan orang nungguin mau sholat bareng Nabi. Tiba-tiba Nabi nggak keluar. Ditungguin lama kok nggak keluar-keluar. Setelah itu Nabi keluar bilang, saya tidak sholat. Maksudnya tidak sholat bersama. Takut kalau seandainya terus-terusan 30 malam itu sholat bersama, ditakutkan nanti orang menganggapnya itu sebagai sholat wajib. Nah, itu yang tidak mau. Ini juga menegaskan bahwa sebenarnya hukum qiyamul lail termasuk di dalamnya witir itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Lanjut, kemarin juga udah kita bahas. Ini dari Kharijah ibnu Hudzafah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hadiah buat kita, gitu. Lebih baik daripada unta merah. Hadiah yang Allah berikan kepada kita lebih baik daripada unta merah. Dengan apa? Dengan satu sholat. Ada satu sholat yang lebih baik daripada unta merah. Unta merah kemarin saya kasih harganya berapa? 700 juta. 700 juta. Mendengar unta merah lebih bagus dari unta merah, maka para sahabat bertanya, apa itu sholat, apa itu wahai Rasul? Rasul menjawab, witir. Nah, sholat itu adalah sholat witir. Ya. Apa waktunya? Ini menunjukkan untuk waktunya antara sholat isya hingga terbitnya fajar. Jadi sholat witir itu bisa dikerjakan itu selepas selesai kita sholat isya sampai sebelum sholat subuh. 3 kemarin ya kemungkinannya ya. Kalau kita mampu di sepertiga malam, sepertiga malam. Kalau nggak mampu apa? Kalau nggak mampu di sepertiga malam, kapan melakukannya? Sebelum tidur. Sebelum tidur. Kalau nggak mampu sebelum tidur? Setelah sholat isya, setelah sholat rawatib isya. Ba'diyah kerjakan itu sholat. Itu yang kita bahas kemarin yang berkaitan dengan waktu daripada sholat witir. Waktu daripada sholat witir. Kita lanjut hadis berikutnya. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Buraidah dari bapaknya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-witru haqqun. Faman lam yutir." Bahwasanya witir itu merupakan sesuatu yang wajib. Hak ini maksudnya di sini kalau diartikan dalam arti bahasa wajibnya. Witir itu adalah wajib, maka barang siapa yang tidak sholat witir bukan laisa minna, bukan dari golongan kami. Wah, keras banget ini, ya. Ini keras. Hadisnya juga dikeluarkan dengan Abu Dawud. Sanadnya dengan Abu Dawud lemah, tetapi yang diriwayatkan dari Hakim sanadnya kuat. Jadi ini tidak ada, kalau kita lihat ya, boleh nanti kita lihat telah tidak ada sholat sunnah yang disyariatkan sampai Rasul mengatakan kalau nggak sholat ini bukan dari golongan kami, nggak ada, kecuali witir. Nggak pernah ada itu di dalam hadis Nabi mengatakan dia nggak sholat duha bukan dari kami, nggak ada. Dia nggak sholat tahajud bukan golongan kami, nggak ada. Dia nggak sholat rawatib, dia nggak sholat kusuf misalkan gitu ya, enggak. Tapi witir nih ada di sini bahwa Rasul mengatakan al-witru haqqun, bahwasanya witir itu wajib. Barang siapa yang tidak berwitir, tidak melaksanakan sholat witir, falaisa minna, maka dia tidak masuk bahagian daripada golongan kami. Jadi untuk witir ini memang kelihatan sekali Rasul tegas sekali. Maka tidak heran sebagian ulama mengatakan witir ini kayaknya wajib. Memang wajibnya tidak sama dengan sholat 5 waktu, tidak. Tetapi dia masuk golongan wajib, bukan sunnah. Karena kalau sunnah nggak mungkin Rasul bilang sampai seperti ini. Yang nggak witir bukan golongan kami. Itu udah keras itu. Itu keras. Baik, lanjut. Ini hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah sholat 11 rakaat, sholat 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat. Ini menjelaskan tentang sifat sholatnya Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat ya di satu malam 11 rakaat untuk sholat tahajud dan witirnya. Beliau sholatnya 4 rakaat, 4 rakaat,
lalu ditambah dengan 3 rakaat. 4, 4, 3. Boleh. Mau 2, 2, 2, 2, 2, 1 boleh. Ya, antara 4, 4, 3 atau 2, 2, 2, 2, 2, 1. Bebas. Silahkan dipilih mana yang paling enak. Masya Allah. Selamat datang. Baik, ini pun kemarin juga sudah kita bahas ya. Lanjut. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW sholat 10 rakaat. Sholat 10 rakaat. Ya. Lalu ditutup dengan witir 1 rakaat. Ditambah dengan sholat fajar 2 rakaat. Jadi sebelum subuh beliau sholatnya 13 rakaat. Tetapi ditambah dengan sholat sunnah sebelum subuh. Jadi nyambung berarti sholatnya itu. Nyambung. Selesai witir langsung adzan subuh. Selesai adzan subuh langsung sholat sunnah 2 rakaat. Jadi sholat sunnahnya itu 13 rakaat. Saya kira semua tipenya yang seperti ini ya. Dari 3 tipe kayaknya tipenya yang ini. Enakan begini Ustaz, nyambung dengan sholat fajarnya. Oh, daripada kita habis isya atau mau tidur kan kayaknya nggak enak, tak nggak nyambung. Kalau ini nyambung enak gitu. Jadi daripada nganggur ngapain nunggu subuh, ya lebih baik kita tahajud. Masya Allah. Tapi yang paling afdol Ustaz. Enggak juga sih. Enggak, ya? Kalau paling afdol enggak. Yang paling afdol itu yang penting dikerjakan sepertiga malam. Sepertiga malam itu pukul Mulai jam berapa? Kita lihat permulaan malam itu dimulai dari maghrib. Akhir malam itu subuh. Contoh. Bukan. Permulaan malam itu isya. Permulaan malam itu isya. Diakhiri di subuh. Contoh isya jam berapa? Jam 7 kita ambil. Subuh jam 5. Subuh jam 5. Kita hitung ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya. 10 bagi 3. Berarti 3 jam setengah, 3 jam setengah. 3 jam setengah menjelang subuh itu sudah sepertiga malam. Berarti subuh dikurangi 3 setengah jam. Setengah 2 lah ya. Setengah 2. Jam 4 lewat seperempat. Nah, kalau subuhnya jam 4 lewat seperempat, nah tinggal dikurangin lagi aja. 4 lewat seperempat sepertiga malam masih. Gampangnya mulai dari setengah 2 lah. Insya Allah sih kalau dari kita rata-rata jarang yang bangun setengah 2. Jam 3. Nah, ya. Jam 3 itu udah dahsyat. Itu saya yakin nggak bisa ini karena begitu selesai belum ada subuh. Selesai 11 rakaat belum ada subuh jam 3 itu ya. Karena ada subuh hampir jam 5. Gitu ya, coba kita lihat. 2 rakaat 1 witir boleh nggak? Gimana Ibu? Kalau 2 rakaat 1 witir. Boleh, itu yang minimalis gitu ya. Minimalis. Ya, jadi kita 2 rakaat tambah 1 rakaat witir itu kira-kira butuh berapa menit? 5 menit. Kalau keimanan lagi rendah itu 5 menit. Kalau keimanan lagi tinggi ya 7 menit, 10 menit lah ya. Taruhlah iman standar 5 menit. Kalau 5 menit berarti ya kalau adzan subuhnya jam sekian berarti 10 menit sebelum adzan subuh kita bangun masih keburu. Pas imsak. Oh, imsak. Imsak gitu langsung sholat tahajud. Gitu ya. Kita langsung sholat tahajud ditambah dengan satu rakaat witir. Jadi boleh, nggak ada masalah. Tapi saya kira jarang yang begitu ya. Yang rata-rata kan begini semua kita ya. Alhamdulillah. Atau yang seperti ini coba. Hadis berikutnya. Yang saya takutkan, ini masih bagus nih, ya. Rasulullah SAW ya, beliau senantiasa diriwayatkan dari Aisyah nih. Salat malam itu 13 rakaat. 5 rakaat diantaranya salat witir. 5 rakaat diantaranya salat witir. Kalau kita mau salat witir 5 rakaat yang dicontohkan di sini itu 5 rakaat langsung tanpa ada tasyahud awal. Allahu Akbar, selesai rakaat witir langsung naik 5. Jadi kita duduk tasyahudnya hanya di rakaat terakhir saja. Kalau seandainya kita mau 5 rakaat. Jarang kalau ini jarang. Versi ini jarang. Gak ada ini. Oh jadi kalau witir 5 rakaat tuh nggak pakai langsung habis 3 rakaat langsung. Walaupun boleh dipecah-pecah juga nggak apa-apa. Ini dalam artian Rasul pernah begini. Berarti kalau seandainya kita mau begini boleh. Wah enak Ustaz, 11 rakaat langsung aja kan. Awas ya. Ini yang kelasnya kalau kereta tuh argo. Gambir langsung salah ya gitu. Enggak berhenti gitu ya. Ya. Lebih cepat, hemat berapa menit ya. Enggak pakai tahiyat ya semuanya. Akhir aja.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Aisyah juga. Pada setiap malam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu sholat witir yang berakhir hingga waktu sahur. Jadi Rasul itu ketika sholat witir itu selalu diakhirkan sehingga mendekati waktu sahur. Waktu sahur itu setengah jam sebelum adzan subuh. Waktu sahur, waktu makan sahur itu, ya. Setengah jam sampai 45 menit sebelum adzan subuh. Berarti ini nggak masuk yang tadi Pak, yang 3 rakaat nggak masuk. Ya, lanjut. Nah ini sindiran, nggak tahu buat siapa, buat saya kali ya. Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada salah seorang, berkata kepada beliau nih, berkaitan dengan salah seorang. Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan. Jangan kamu tuh seperti si Anu, gitu. Si Fulan bahasanya, si Anu, si Fulan. Ya. Karena yakum minal lail, dulu dia rajin banget sholat malam. Fataraka, lalu dia itu tinggalkan. Ya. Dia tidak lagi fataraka qiyamal lail, dia tidak lagi melaksanakan sekarang ini sholat tahajud. Bahasa kita, kamu jangan jadi kayak dia ya. Emang kenapa? Dia dulu rajin banget sholat tahajud, tapi sekarang nggak pernah lagi. Nah, gitu. Cuma sebentar daripada dia dari dulu gak sekarang. Ternyata ya ini zaman dulu yang begini itu sudah sesuatu yang jelek. Sholat tahajud enggak, sholat tahajud enggak, itu ternyata di zaman Nabi itu jelek. Witir enggak. Di zaman Nabi itu jelek. Sekarang itu udah soleh itu begitu. Senin witir, Selasa rokok enggak. Kamis witir, Jumat Sabtu enggak. Itu udah lumayan. Zaman Nabi dapat apa ya? Dapat nilai negatif. Kamu jangan kayak dia ya. Kenapa? Kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang sholat. Subhanallah. Jadi bergeser nilai keimanan itu bergeser. Ada orang yang mengatakan beda antara keimanan ya. Assalamualaikum. Beda nilai keimanan ya. Zaman dulu itu orang beriman itu memang betul-betul berbobot. Mungkin orang munafiknya zaman dulu itu orang solehnya zaman sekarang. Masya Allah. Lanjut. Ini hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Autiru ya ahlal Qur'an." Salat witirlah kalian wahai orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Jadi orang yang dekat dengan Al-Quran itu kan dapat kemuliaan. Lalu karena kemuliaan ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada mereka untuk salat witir. Autiru ya ahlal Quran. Salatlah witir wahai orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Karena Allah itu mencintai witir. Allah itu mencintai witir. Wah Ustaz, alhamdulillah saya bukan orang yang dekat dengan Al-Quran Ustaz. Bacanya setahun sekali, enggak begitu juga. Bukan berarti witir itu hanya untuk orang yang dekat dengan Al-Quran. Enggak ya. Tetapi di sini ini Rasul memposisikan sholat witir itu seolah-olah diperuntukkan bagi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Sesuatu yang mulia dijodohkan dengan yang mulia. Witir mulia dijodohkan dengan Al-Quran yang sama-sama mulia. Jadi kalau bisa sekali lagi witir nih jangan sampai tinggal. Yang versi manapun. Mungkin yang versi terakhir ini kita. Lanjut. Atau ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu akhir salatikum bil lail witran." Jadikanlah salat witir kamu itu merupakan salat terakhir di malam hari. Ini yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Ada yang bertanya kemarin kan, "Ustaz, kalau kita sudah salat witir boleh salat malam lagi enggak?" Boleh. Yang dimaksud dengan hadis ini, Rasul minta sholat witir itu adalah sholat terakhir. Itu maksudnya kalau kita mau gabungin. Kita bangun sepertiga malam, bangun jam 3. Kita mau banyak yang mau kita sholatkan di situ. Ada sholat tahajud, mungkin ada sholat hajat, mungkin ada sholat apa segala macam itu kan. Ada witir. Maka yang kita akhirkan witir. Jangan kita bismillahirrahmanirrahim. Witir dulu biar beda dengan yang lain. Nggak boleh. Nggak boleh. Witir akhirkan ya. Kalau memang sholat itu jadi satu kesatuan. Bukan berarti kalau kita sudah witir ba'da isya, udah kan witir kan sholat terakhir, kita nggak usah sholat lagi. Bukan, salah. Itu pemahaman yang kurang tepat. Ada pertanyaan?
Kalau Ya. habis sholat isya, sholat witir, kemudian sholat tahajud, witir lagi. Nggak boleh. Nggak Nah, boleh. ini nanti masuk hadis berikutnya. La witroni fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Sholat tahajud. Satu aja witirnya, tinggal sholat tahajud aja. Nggak perlu pakai witir. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Iya, sama. Sama ya, alhamdulillah. Ada lagi? Muttafaqun alaihi juga apa? Muttafaqun alaih. Apa yang dimaksud dengan muttafaqun alaih? Ini berarti hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nama lain daripada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim adalah muttafaqun alaih. Artinya mereka sepakat atas hadis ini. Mereka yang dimaksud adalah Bukhari dan Muslim. Lanjut. Nah, ini tadi jawabannya. La witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Witirnya sekali aja. Kalau sudah tadi habis sisa, sebelum tidur. Tapi kalau mau dikerjakan di sepertiga malam akhir, ya di sepertiga malam akhir. Jadi tidak ada 2 witir dalam satu malam. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Insya Allah paham semua ya kalau dengan yang ini ya. Kemarin sudah kita bahas. Ini saya percepat aja. Lanjut. Nah, ini juga ya. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya sholat witir itu membaca Sabbih isma rabbikal a'la. Al-a'la. Rakaat pertama, rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga Qul huwallahu ahad. Bukan berarti ketika kita mau witir ayatnya harus ini terus, tidak ya, tapi yang paling sering dibaca oleh Rasul itu ketika sholat witirnya 3 rakaat, maka beliau di 3 rakaat akhir bacanya ini Al-a'la, Al-kafirun, Al-ikhlas. Al-ikhlas saja ya, Ustaz? Bukan 3-3 Al-ikhlas saja. Oh. Hadisnya yang sahih Al-ikhlas saja yang dibaca, bukan 3-3-nya. Walaupun nanti ada tambahan riwayat ya, di beberapa riwayat yang lain disebutkan 3, tetapi yang paling kuat dari hadis yang ada adalah yang dibaca adalah Al-ikhlas. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi yang dibaca? Ustaz, saya bacanya itu apalnya cuman kulhu terus gimana Ustaz? Boleh, enggak apa-apa. Rakaat pertama kulhu Ustaz, sampai rakaat 11 kulhu terus. Boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Lanjut. Diriwayatkan dari Abu Dawud dan Tirmidzi, ada hadis yang serupa dari tadi ya, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nih yang tadi saya sebutkan tadi ya, tapi riwayatnya kan lebih kuat yang tadi, bahwa Rasul itu membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dalilnya ini yang tadi ditanyakan. Jadi nggak ada masalah, tapi yang lebih kuat adalah yang awal. Lanjut. Nih, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita ya bahwa autir qabla an tusbihu. Hendaknya kalian itu sholat witir sebelum masuk waktu subuh. Di dalam riwayat lain, kalau seandainya kamu takut waktu subuh masuk, begitu bangun sholat apaan ya? Tahajud apa witir? Tahajud apa witir? Yang dipilih witir. Witir. Ada orang salah pemaknaan, sholat tahajud dulu. Kenapa? Dia bilang takutnya nanti kan yang ada di Al-Quran sholat tahajud. Bukan. Justru Rasul meminta kepada kita untuk sholat witir terlebih dahulu. Untuk sholat witir terlebih dahulu. Lanjut. Witirnya kan mobilnya nyala. Beli parkiran. doa ya subhanalladzi sabbaha ar-rahdu bihamdihi wal malaikatu. Ini petir atau bom ini? Ini petir atau bom? Lebih jadi Idul Fitri tuh kayak gitu juga. Apa? Bom ngeriat. Oh pas di sini ya? Oh pas kejadian ya? Kerasa ya. Sama kayak gini juga. Ngeriat ya Pak. Nggak tahu. Persis kayak gini juga. Tapi siang. Enggak sih, Tapi lebih kan lebih kecil. Saya lagi masih di kosan, tapi kan nggak hujan. Lebih gede ini ya. Lebih gede ini, Pak. Soalnya ini mungkin lebih dekat. lebih gede juga bomnya Pak. Oke, kita lanjut ya. Ini kita masuk ke sholat duha, coba kita klik lagi. Sholat duha ini favorit ini Pak. Lanjut lagi aja. Ini kenapa Ustaz? Yang luput sholat witir karena tidur atau lupa? Ini berkaitan dengan beberapa riwayat ya.
Kalau mau bahas ini bahas sebelumnya. Oh, Sebelumnya ini belum kemarin ya. belum. Coba Kalau nggak- hadis sebelumnya. Kalau nggak sempet witir jadi Hadis sebelumnya. ini Ini diriwayatkan dari Ibnu Majah, bukan Ibnu Hibban, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man adraka subah, walam yutir, fala witralah." Kalau orang bangun tidur, udah subuh, dia belum sholat witir, maka tidak ada witir baginya. Ini satu riwayat. Bisa dipahami? Berarti intinya orang kalau udah masuk subuh, dia nggak ada kesempatan untuk witir. Lanjut, coba di hadis berikutnya. Ini diriwayatkan ya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nama 'anil witr, au nasiyahu." Kalau seandainya ada seseorang itu yang luput dari sholat witir karena tidur atau lupa, hendaknya ia sholat waktu subuh atau ketika ingat. Ini diriwayatkan oleh imam yang 5. Jadi ada perbedaan tidak antara satu dengan yang lain? Ada pertentangan tidak antara hadis yang tadi dengan yang ini? Terlihat ada pertentangan atau enggak ada masalah? Apa pertentangannya di mana? Perbedaannya di mana antara satu dengan yang awal? Yang awal tadi dengan Satu yang kalau udah lewat kan lewat. baik. Yang awal kalau sudah subuh sudah la witralahu, enggak ada. Dengan hadis yang ini mengatakan bahwa kalau seandainya sudah masuk waktu subuh, ya, hendaknya dia sholat waktu subuh itu. Jadi sebelum dia subuh, maksudnya dia sholat witir terlebih dahulu 1 rakaat, baru setelah itu dia sholat subuh. Atau ketika dia ingat. Ketika dia ingat itu tetap waktunya dekat-dekat dengan subuh, bukan ketika ingatnya jam 9 pagi ya, atau ketika ingatnya jam subuh. Tadi mana belum witir. Jam 12 siang. Nggak ada urusannya. Maksudnya itu ketika dia ingat bangun dari tidurnya. Nampaknya ada perbedaan. Tetapi para ulama, coba ada hadis ketiganya nggak yang menjelaskan? Saya kurang. Oh nggak ada ya. Baik. Ini 2 hadis yang dikeluarkan oleh beliau. Ada beberapa nanti hadis penguat ya di antara salah satu. Dari 2 hadis ini, yang pertama Rasul mengatakan kalau udah masuk subuh nggak ada sholat witir lagi. Di hadis kedua, kalau kamu lupa apa ketiduran, kalau kamu lupa atau ketiduran, maka hendaknya kamu sholat witir di saat subuh datang, di saat kamu bangun atau di saat kamu ingat dari tidurmu itu. Ulama menggabungkan antara 2 hadis ini dengan berbagai macam metode penggabungan. Nggak ada pertentangan. Kalau di dalam agama ini nggak ada pertentangan selama dia derajatnya sama atau derajatnya sahih. Yang pertama, di antara mereka memberikan pemahaman. Hadis pertama itu ketika waktu subuhnya itu sudah terlalu lewat, maka tidak ada lagi sholat witir. Sedangkan hadis yang kedua yang tadi kita bahas, waktu subuhnya itu berdekatan sehingga masih memungkinkan dia untuk melaksanakan sholat witir. Itu yang paling aman di antara penggabungan keduanya. Yang berikutnya ada yang mencoba untuk melihat nasakh dan mansukh. Ada yang mengatakan yang membolehkan tadi itu termasuk bahagian yang dihapus dengan yang sudah tidak membolehkan. Lalu ada yang mengatakan juga bahwasannya hadis yang awal itu adalah hadis motivasi. Hadis yang berikutnya adalah hadis hukum. Jadi sebenarnya di awal itu dimotivasi oleh Rasul. Nggak ada sholat witir lagi kalau sudah masuk subuh, supaya kita selalu menjaga. Tapi ternyata kelewatan. Ya, kalau kamu ternyata lupa dan kelewatan, maka sholatlah di waktu subuh. Nah, gitu ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi bukan berarti ini satu ngomong nggak boleh, satu boleh, padahal kok kayaknya Rasul nggak konsekuen, nggak komitmen, nggak konsisten. Nggak bukan seperti itu. Pasti ada makna yang bisa digabungkan di sana. Ini masih witir lagi ya. Saya kemarin belum sampai sini ya kita ya. Baik. Ini yang saya omongkan itu bagaimana kita bisa membuat strategi witir. Rasul SAW dari hadis yang diriwayatkan dari Jabir, Rasul mengatakan, "Man khafa alla yaquma min akhiril lail." Barang siapa yang takut tidak bangun pada akhir malam, maka hendaknya dia sholat pada awal malam. Dan barang siapa yang ingin bangun pada akhirnya, hendaknya dia sholat malamnya di akhir. Intinya, sebenarnya sholat malam itu jauh lebih bagus kalau di akhir. Sholat witir itu, bukan di awal. Ya, jauh lebih bagus ketika itu di akhir. Dan itu merupakan hal yang lebih utama karena disaksikan oleh malaikat. Ya, karena itu disaksikan oleh malaikat. Saya kira nggak ada pertanyaan yang ini, Pak. Aman ya? Aman. Lanjut. Sama. Ini tadi sama terus aja. Belum.
Ini duha, masuk duha. Sebelumnya udah nggak ada. Kita masuk sholat duha. Hadis pertama yang berkaitan dengan sholat duha, Rasulullah SAW dijelaskan dari Aisyah radhiyallahu anha, biasanya sholat duha itu 4 rakaat. Bahwasanya yusalli ad-duha arba'an. Bahwasanya Rasulullah SAW sholat duha itu 4 rakaat. Dan terkadang menambahnya sekehendaknya. Maksudnya jumlah rakaat sholat duha itu bebas. Mau kita kuat 20 rakaat, 20 rakaat. Mau kita kuat 30 rakaat, 30 rakaat. Minimal 2 rakaat. Itu minimal 2 rakaat. Kalau bisa sih jangan sampai enggaknya 2 rakaat. Karena Rasul mengatakan kita itu punya 360 buku sendi. Setiap sendinya itu harus ada zakatnya. Coba bayangkan ya. Ternyata kita bisa bergerak begini dari setiap persendian itu karena di sini ini ada bahasa awamnya oli, pelumas. Saya punya jemaah usianya udah tua. Ini kalau udah lurus, mau bengkok itu sampai susah banget, sakit. Karena ternyata antara tulang dengan tulangnya itu pelumasnya sudah habis. Dan kalau dia seperti itu terus tersiksa, jadi harus disuntik. Disuntik pas di Kayak bisa ya dok. di sininya ini. Ya bisa ya. Pas Suntik langsung. baru dia bisa enak lagi. Banyak tuh. Dan itu pun harus disuntik lagi kalau habis cairannya. Coba bayangkan. Dan itu nggak murah harganya. Ya. Itu ada 360. Taruhlah kalau harganya sekali suntik 1 juta untuk 2 pekan. Berarti kalau 360 harus disuntik semua berapa? 360 juta. Sebulan berapa? 700 juta kita keluar duit untuk suntik 1 juta. Tapi Allah kasih gratis. Berarti setiap bulan masukkan itu dalam pendapatan. Pendapatan kita sebulan juga 700 juta. Kenapa? Gratis suntik ini, biaya suntik. Dan itu kata Rasul bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi sholat duha itu salah satu keutamaannya membayar zakat dari setiap buku sendi yang ada dalam persendian kita. 360 ini kalau suruh bayar, bayangkan aja 700 juta zakatnya 2,5%. 700 juta dari 2,5% berapa? 2,5% dari 700 juta berapa? Hah? Sekitar yang jago matematika. Kalau 1 miliar, 2,5%-nya 25 juta. 25 juta, taruhlah 20 juta. Itu dicukupi dengan sholat 2 rakaat. Hati-hati yang nggak rajin sholat 2 rakaat sholat duha, tiba-tiba harus cepat-cepat sholat duha. Ya, langsung cepat-cepat sholat duha. Lancar. Kayaknya lidu-lidu semua itu digunakan sholat duha. Kenapa? Karena itu zakatnya. Itu zakatnya. Jadi jangan sholat duha semua dapat rezeki lancar. Oke. Ini bentuk sholat duhanya Rasul ya. Kadang 4 rakaat, kadang 6 rakaat, kadang 8 rakaat, kadang 12 rakaat. Hah? 2 rakaat. Pernah 2 rakaat. Pernah 2 rakaat. Ya. Tapi ini nggak sewajib tadi ya. Nanti kita akan lihat bagaimana Rasul ternyata juga pernah meninggalkan sholat duha. Oh, jangan langsung diambil dalil meninggalkannya ya. Oh, Ada luar sana tuh. itu Rasul pernah meninggalkan. Ya, Rasul meninggalkan sepekan 2 pekan, kita meninggalkan setahun 2 tahun. Beda jaraknya. Oke, lanjut. Dari diriwayatkan dari Aisyah juga radhiyallahu anha, ya, bahwasanya Aisyah pernah ditanya tentang salat duhanya Rasul. Ini ekstrim jawabannya ya. Beda dengan majelis duha yang selalu ada di tempat kita itu. Majelis duha selalu ada. Bagaimana salat duha Rasul? Maka Aisyah menjawab radhiyallahu anha, Rasul tidak salat duha kecuali bila beliau pulang dari bepergian. Nah, oh jangan terus-terusan salat duha. Lagi dompet kosong salat duha. Akhir bulan salat duha. Dompet penuh nggak salah. Dompet tebel hilang lagi salatnya. Enggak, Rasul justru salat duha itu ketika salah satunya. Nah, itu pulang dari bepergian. Kenapa pulang dari bepergian beliau sholat duha? Ada beberapa ulama yang menjelaskan sebagai tanda syukur nikmatnya rumah. Bayangkan kalau kita habis capek bepergian tuh biasanya kan ke rumah tuh kerasa nikmat banget. Iya nggak?
ini bagi yang punya rumah ya. Karena Dia kan kos Ustaz. Lain ceritanya. Misalnya, itu Masya Allah itu kayaknya itu rasanya nikmat banget kita di rumah. Habis keluar gitu 1 bulan misalkan kan entah kemana lah ya. Tiba-tiba pulang, wah itu nikmat. Nah salah satu bentuk syukurnya Rasul adalah sholat duha. Karena namanya sholat sunnah itu kan ketika dia itu ada di rumah maka sholat itu dikerjakan. Kalau seandainya dia dalam perjalanan nggak perlu karena sholat wajibnya aja diringkas. Sholat wajibnya aja diringkas, maksud dia sholat yang sunnah. Ya. Jadi beliau itu rata-rata sholat duhanya Rasul itu ketika datang dari bepergian. Lanjut. Diriwayatkan dari Imam Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini kok Aisyah terus sih dalilnya? Misalkan ada orang bilang begitu, ya iyalah, kan Aisyah itu istrinya Nabi yang paling tahu tentang Nabi. Ini bapak-bapak yang sudah beristri yang paling tahu tentang dirinya, nggak ada lain kecuali istrinya. Di luar kayaknya, saudara-saudara, kata istrinya, gue tahu dalamnya. tahu dalamnya. Yang paling tahu itu, kalau mau tahu seseorang tanya orang rumahnya. Tanya istrinya. Apa kata istrinya? Itu dia aslinya. Jangan tanya sama temannya. Tapi yang koruptor sekarang istrinya nggak tahu tuh. Oh gitu. Tadi aja kemana-mana. Baru tahu ya. Baru terbongkar. Itu biasanya ketemunya yang seperti yang saya ceritakan dulu Pak. Rumahnya banyak, jadi kadang ketemu di sini, kadang ketemunya sebulan sekali. Ketika sebulan sekali juga cuma apa kabar Pak? Baik, apa kabar Ma? Baik, udah. Jadi kami saya nggak tahu apa. Terlalu banyak yang disembunyikan. Ya, jadi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, saya tidak pernah melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tetap melakukan sholat duha. Ya. Tetapi sungguh aku melakukannya dengan tetap. Maksudnya begini, dia belum pernah melihat Rasul itu istiqomah sholat duha. Nanti ada hadis berikutnya juga. Ketika beliau itu melakukan, seolah-olah beliau itu tidak pernah meninggalkan, dilakukan terus. Tapi ketika beliau itu meninggalkan, seolah-olah beliau tidak pernah mengerjakan. Aisyah melihat itu, tahu, tetapi Aisyah continue melaksanakan sholat duha. Saya tahu Rasul itu kadang sholat, kadang enggak, kadang sholat, kadang enggak. Tapi saya sholat terus. Tahu nggak sebabnya? Ada yang tahu sebabnya apa? Kenapa kok Rasul kadang sholat, kadang enggak, kadang sholat, kadang enggak? Mungkin Rasul lagi malas kali ya? Enggak. Bukan Rasul lagi malas. Untuk memberitahu ini derajatnya bukan wajib. Derajatnya bukan wajib, ya, dan derajatnya memang tidak muakadah atau seperti sholat-sholat yang sebelumnya kita bahas sangat dianjurkan. Kalau ini standar aja sebenarnya. Tetapi dengan itu Aisyah senantiasa melaksanakan sholat tersebut. Jadi kalau seandainya kita mau menyontoh, ya contoh Aisyahnya yang sholat setiap saat, ya, setiap hari untuk melaksanakan sholat duha. Lanjut. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Salatul awwabin hina tarmadul fisal. Bahwasanya salatnya orang-orang yang bertaubat itu ketika anak-anak unta merasa panas. Ini menunjukkan waktu terbaik salat duha. Salat duha itu kita lihat diperbolehkan untuk memulai salat ketika matahari terbit sempurna. Itu waktunya sekitar 1,5 jam dari adzan subuh. Kalau adzan subuh jam 5, berarti waktu terbit matahari sempurna jam berapa? 6:30. Itu yang disebut dengan sholat isyraq atau sholat terbit matahari. Rasul mengatakan, orang yang berdiam diri orang yang sholat subuh di masjid, berdiam diri di masjid, nggak kemana-mana sampai terbit sempurna matahari, dalam artian sampai jam 6:30 tadi, lalu sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala umrah sempurna. Pahala umrah sempurna. Jadi ada orang nggak punya duit tapi umrah tiap hari. Di masjid tadi. Iya. Dari mana Pak? Pulang dari masjid. Habis umrah. Oh. Zam-zamnya mana? Enggak bawa. Karena umrahnya singkat dia ya. Dari subuh sampai jam 6:30. Itu namanya sholat permulaan siang. Bukan sholat duha. Sholat duhanya, nah dimulai dari awal dekat situ lah, 1/2 jam dari situ mulai. Berarti jam 7 itu mulai permulaan sholat duha. Dari jam 7 sampai kapan? Sampai menjelang duhur, sekitar 15 menit, 1/2 jam sebelum duhur. Jadi waktunya kan panjang. Tapi ada waktu terbaik. Kapan waktu terbaiknya? Hina tarmadul fisalu. Ketika anak unta itu
apa namanya, pindah dari pembaringannya. Jadi unta itu punya kebiasaan gitu. Kalau pagi-pagi gitu dia, bahasa Inggrisnya leyeh. Bahasa Indonesianya apa? Bersantai ria. Tapi kalau udah matahari mulai nyelekit panasnya, dia langsung pada pindah, pergi. Nah, di waktu dia pindah itu waktu terbaik. Berarti sekitar jam berapa? Setengah 9. Sekitar jam berapa? Kita kalau ngerasa lagi keluar gitu, naik motor misalkan nggak pakai jaket, panasnya lagi nyelekit. Panasnya lagi nyelekit. Jam berapa ya? 9. Iya, sekitar jam 9, jam 10-an. Nah, jam 10 itu lagi nyelekit-nyelekitnya. Kalau udah jam 12 kalau udah nggak terlalu nyelekit panasnya. Nah, disitulah waktu terbaik. Di situ waktu terbaik untuk sholat duha. Kalau sholat witir dan sholat tahajud, kapan waktu terbaiknya? Sepertiga akhir malam. Kalau sholat duha, sekitar jam 10-an. Kalau sholat rawatib, kapan waktu terbaiknya? Sebelum dan sesudah sholat fardu. Nggak ada waktu terbaiknya. Kapan waktu terbaiknya? Ya, sebelum dan sesudah sholat fardu. Jangan Ustaz, itu harus bergandeng benar-benar ya sama fardu rawatib. Maksudnya nggak ada jeda kita ngapain dulu gitu. Tergantung ngapainnya ngapa, Bu. Kalau ngapainnya itu hal-hal yang tidak manfaat, terima telepon dulu. oh nggak apa-apa kalau itu. Nggak apa-apa. Bahkan kita pengajian dulu nggak apa-apa. Contoh, biasanya saya habis duhur di beberapa tempat supaya tidak ini, kita pengajian dulu. Habis sholat duhur, assalamualaikum, zikir sebentar langsung mulai pengajian. Nanti sholat rawatibnya itu setelah kita selesai pengajian, masih nyambung nggak apa-apa. Tapi begitu kita selesai sholat duhur, makan dulu, ngobrol dulu, segala macam, setengah jam sebelum ada asar baru bilang, mau sholat dulu ya. Sholat apaan? Ba'diyah, duhur, udah lewat lama. Jadi tergantung ngapain. Kalau keputus telepon nggak apa-apa, telepon sebentar. Keputus mungkin ke kamar mandi karena kebelet dan lain sebagainya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Keputus makan udah nggak tahan lagi, Ustaz, laparnya luar biasa, nggak apa-apa. Keputus pengajian nggak apa-apa. Ya biasanya kan kalau misalnya saya tuh siang ada yang nungguin gitu, orangnya mau pergi nih harus ketemu dulu, Nggak apa-apa. ngomong sebentar gitu. Nggak Terus saya apa-apa. mikir, masih bisa nggak ya? Bisa. Terus ini Ustaz, kalau orang yang bertaubat tuh maksudnya apa nih? Ini sholat awabin. Salah satu nama daripada sholat duha itu adalah sholat awabin. Awabin itu artinya orang yang hobi bertaubat. Ada beberapa ulama juga mengatakan, nah sholat duha ini salah satu fungsinya adalah mendekatkan diri dengan taubat kepada Allah. Jadi satu tadi fungsinya membayar zakat 360 sendi. Yang kedua salah satu fungsinya juga menjadikan kita hambanya yang mudah bertaubat kepada Allah. Maka salah satu nama daripada sholat duha adalah sholat awabin. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mengenai Kalau waktu. duha ini Ustaz bisa nyicil jam 7.2 Gimana? nanti atau jam 7.4 nanti jam 10.4 lagi gitu. Seperti sholat malam tadi. Saya habis isya mau sholat malam dulu 4 rakaat tahajud. Qiyamul lail ya, bukan tahajud. Bangun tidur, saya sholat malam lagi 4 rakaat. Boleh atau tidak? Boleh. Berarti sama boleh. Jam 8 nih mumpung ada kesempatan sholat duha sebelum berangkat kantor. Sebelum di rumah kan sebelum berangkat kantor jam 8-an nih. Apa jam 9 berangkat ke kantor? Beda-beda ya. Beda-beda, ada yang jam 9 ada yang jam 10. Ada yang jam 10. Ada setengah 11 juga. Kayak banget. Jam 8 baru mau berangkat kantor ya, berarti jam 8 sholat dulu duha 4 rakaat. Sampai di kantor ternyata kerjaan selesai semua. Jam setengah 11 sudah selesai semua. Ngapain lagi? Pulang. Sholat duha. Sholat duha. Sholat duha lagi boleh, nggak apa-apa. Bagus itu, bagus. Jadi nanti di tulisan biodata atau CV kurikulum vitae, hobi sholat. Sholat itu ya keren. Oke, lanjut. Untuk waktu ya, tidak ada masalah. Barang siapa nih, hadis diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallat duha sintai asyrata rakaatan." Barang siapa yang salat duha 12 rakaat, niscaya Allah Subhanahu wa taala membangunkan baginya istana di surga. Tapi hadis ini gharib. Wah, kalah Ustaz. Rawatib 12 rumah. Duha istana. Oh, tapi hadis ini gharib. Gharib dalam artian 3 derajatnya tidak sampai pada sahih. Nggak boleh masuk.
Sana tapi nggak masuk. Istana tapi nggak masuk surga ya. Sewain. Lanjut. Ya. Aisyah radhiyallahu anha bersabda, bukan berkata. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumahku, kemudian beliau sholat duha 8 rakaat. Riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengerjakan sholat duha di rumah. Termasuk salah satu ini menunjukkan tempat ya di rumah. Termasuk salah satunya di rumah istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ini fleksibel. Jangan kalau seandainya Pak izin sama atasan mau pulang dulu Pak. Mau ngapain? Sholat duha. Oh Rasul sholat duha di rumah Pak. Nah, gitu ya. Fleksibel kalau kita mau di kantor nggak ada masalah. Kita mau di mana nggak ada masalah. Di masjid mall juga nggak ada masalah. Datang ke mall jam 9 belum pada buka. Yang buka cuma musolahnya aja. Sholat duha dulu. Nggak apa-apa. Ya. Tempat nggak ada masalah. Nggak ada pertanyaan tempat. Ini menunjukkan hadis yang berkaitan dengan tempat nggak ada masalah. Oke aman. Lanjut. Ini ahli duha semua jadi aman. Oke aman. Ini berkaitan sholat jamaah. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan silahkan. Jadi alhamdulillah kita selesaikan. Kalau yang duha tuh ada nggak hadisnya Ustaz? Kalau 2 ini 4 Tidak ada. Saya tidak temukan. Enggak ya. Saya tidak temukan. Wallahu a'lam ya. Tetapi saya tidak menemukan. Karena kalau 2 begini, kalau 4 gini, kalau 6 gini, kalau 8 gini. Ya. Saya baca. Ya, ada tambahan-tambahan. Saya wallahu a'lam tidak temukan. Termasuk hadis yang katanya setiap wudhu itu ada doanya segala macam karena kalau doa nanti akan dapat ini dan sebagainya. Saya tidak temukan. Saya tidak temukan, belum temukan. Untuk pekan depan kira-kira ada usulan tema apa yang mau kita bahas? Ada yang mau usul tema? Ada yang minta alam barzah. Alam barzah. Apa yang mau dibahas alam barzah? Kuburnya. Kuburnya, baik, boleh. Alam kubur. Ya, dimulai dari orang sakaratul maut kali ya. Kok langsung ke alam barzah di sakaratul maut? Langsung ke poin itu gampang alam barzah. Habis nungguin Hasanah katanya nggak bahas. Masa nggak bahas-bahas? Iya katanya belum pernah Udah bahas itu. pernah Udah alam ya? barzah. Sakaratul maut udah pernah bahas. Oh. Sakaratul maut udah pernah bahas. Ntar kita bahas ya. Berarti depan itu sakaratul maut, fase orang itu sekarat gimana? Kan perjalanannya tuh kan banyak orang yang nggak tahu dari maut ke kubur kan. Ada beberapa bahasan kemarin satu-satu di Twitter bilang jangan muslim tuh nggak boleh bilang rest in peace karena kuburan itu bukan peristirahatan terakhir. Kan banyak yang mengantarkan ke peristirahatan terakhir. Muslim tuh nggak boleh bilang gitu. Habis itu dibahas karena sebetulnya kuburan itu tempat transit, jadi bukan peristirahatan terakhir. Jadi kita yang muslim tuh, nah habis itu tuh teman-teman saya bahas itu. Jadi sebenarnya fasenya nih kronologisnya gimana dari meninggal, terus kubur, terus apa gitu. Iya. Kenapa itu disebut tempat transit gitu? Karena memang ada perjalanan lagi kan setelah itu. Iya. Boleh, silakan. Emang rest in peace artinya apa? Beristirahat dengan damai. Dengan damai. Beristirahat Ada nggak damai ya? Jadi kalau dalam Kristen Ustaz ini ya, kayak Kristen Katolik, karena dia udah di apa ya istilahnya, kalau kita Muslim, jadi dia meninggal pun dia dalam keadaan damai karena dosa-dosanya udah ditebus. Gitu, jadi dia beristirahat dengan damai karena dosa-dosanya udah ditebus. Muslim nggak kenal itu, makanya itu kalau ada yang meninggal, ada yang bilang rip tuh, ustaz-ustaz Twitter tuh rame. Jangan bilang rip gitu, karena itu merusak akidah. Twitter itu apa ya? Twitter itu apa? Ustaz kan aja. Jadi kalau seandainya ya itu kalau diniatkan dengan tasabuh memang kita tidak boleh. Tapi kalau seandainya mendoakan itu masuk bahagian daripada doa. Ya. Semoga dia dilapangkan kuburnya, jadikan kuburnya itu tempat rohahnya dia, istirahatnya dia. Itu boleh kalau doa. Tapi kalau seandainya ternyata itu tasyabuh, ikut-ikutan dengan non muslim, nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau doa, semua boleh doa. Tapi karena emang kalau Kristen sih emang kalau rip itu emang dia
pengertiannya gitu, saat waktu dia meninggal tuh dosanya udah ditebus semua, jadi dia beristirahat dengan damai. Dia mati tanpa dosa. Iya. Kan udah ditebus dosanya. Terus nanti semua masuk surga. Iya. Semua masuk Kalau surga. di Kristen kan semua masuk surga. Makanya kan Yesus dibilang kan juru selamat karena dia yang nebus dosanya udah ditebus gitu. Menebus dosa umat manusia. Kristen lagi. Lagi ngomong-ngomong soal aku meninggal, barusan di telepon bapak saya, punten Ustaz minta doa barusan Pak Desa meninggal. Baik, kita sama-sama doakan yang untuk beliau agar Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosanya. Agar Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadahnya. Amin. Agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya taman daripada taman-taman surga. Dijauhkan daripada belenggu neraka. Agar Allah cuci hatinya dengan air es salju sehingga menghadap Allah dalam keadaan suci dan bersih. Orang-orang yang ditinggalkan juga mendapatkan kesabaran. Orang-orang yang ditinggalkan tetap mendapatkan kebaikan dari beliau. Amin ya rabbal. Terjemahan dari Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, hapuslah semua dosanya, sayangilah dia, dan maafkanlah segala kesalahan. Allahumma la tahrimna ajrahu, jangan engkau haramkan bagi kami ini kebaikannya. Wala taftinna ba'dahu, dan jangan engkau uji setelah kematiannya. Waghfir lana walahu, ampunilah kami dan ampunilah dia. Allahumma ja'al qabrahu, jadikanlah kuburnya ya Allah raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Wala taj'al qabrahu, dan jangan kau jadikan kuburnya itu hufrah min hufarin niran, lubang dari lubang-lubang api. Allahumma silhu bil ma'i wasalji wal barad kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas. Ya Allah, cucilah hatinya dari segala macam kesalahan dan kekotoran itu dengan air, salju, embun dan es, seperti air membersihkan baju putih yang kotor. Lagi yang mau didoakan mungkin merasa bentar lagi atau apa? Ya nggak tahu kan. Nggak tahu ya. Ada yang tanya, silakan. Tad, kalau Ya. ini kan banyak membahas tentang hadis, Tad. Kalau misalnya buku Tad yang mungkin referensi Tad itu Yang berkaitan dengan apa? yang tentang hadis, Tad, itu terbitan apa? Baik, gitu, Tad, hadisnya yang apa? Makanya saya tanya tadi. Kira-kira kalau mau hadis umum, ya berarti hadis Bukhari dan Muslim. Bukhari Muslim. Itu insya Allah udah mencakup keseluruhannya. Kita cari aja di toko-toko buku, ya, Gramedia atau Wali Songo atau apa gitu, atau Gunung Agung. Itu terjemahan hadis Bukhari atau terjemahan Muslim. Itu insya Allah masuk. Ya, itu aman, itu yang paling aman. Jadi itu dulu yang dibeli. Pak Yusuf, ada pertanyaan. Kalau untuk sholat tahajud itu, apakah ada hadis mengenai setelah sholat tahajud boleh tidur atau tidak? Itu ada nggak hadis ke situ? Nggak ada. Jadi boleh atau tidak? Bebas. Dia mau tidur lagi boleh, tidak juga boleh. Kalau sholat subuh, setelah sholat subuh itu tidak dianjurkan untuk tidur. Oh ya, kalau tidur setelah sholat subuh dan sholat asar tidak dianjurkan. Kenapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang itu tidur setelah sholat subuh dan sholat asar, karena itu sebab daripada kefakiran. Dan kalau kita lihat memang begitu, kalau udah habis subuh tidur, itu rata-rata semangat dia itu jadi berkurang atau apa. Ada perubahan secara psikologis. Itu satu. Baik, kita ngapain? Lebih baik kita aktivitas. Boleh olahraga, boleh ngaji, boleh apa. Dan ada artikel kesehatannya yang mengatakan orang tidur habis subuh itu kekuatan jantungnya melemah. Karena sebenarnya disitulah aktivitas jantung yang harusnya dia lagi melatih untuk stabil, untuk baik apa. Tiba-tiba dia tidak difungsikan untuk dipacu, maka dia melemah aktivitas jantung. Tapi kondisinya kalau pada saat sholat tahajud kan sama aja Ustaz. Jadi kita bangun tidur, lalu kita sholat, kita beraktivitas lah. Lalu kita tidur lagi, kita bangun lagi nanti pada saat sholat subuh gitu. Nggak apa-apa, itu masuk malam. Malam itu tak kodratnya wajah ala laila libasa. Malam itu kodratnya dijadikan waktu untuk tidur.
Malam itu batasnya dari Isya sampai subuh. Jadi kalau seandainya kita mau tidur bangun di malam hari nggak ada masalah. Karena apa? Koridornya masih di malam hari. Tapi setelah subuh itu yang membedakan. Misalnya kalau settingan kamarnya malam terus gitu. Settingan kamar malam, tubuh nggak bisa dibohongi. Kan tubuh tahu itu jam. Dia paling tahu itu kapan dia harus berproduksi, kapan dia harus mengeluarkan enzim malam, enzim pagi. Tubuh tahu. Kalau setelah sholat asar tadi Kenapa? nggak boleh tidur kenapa? Termasuk bahagian yang menyebabkan kefakiran. Kefakiran. Kefakiran waktu kemiskinan. Kefakiran itu kemiskinan. Kalau tidur dari zuhur gimana? Tidurnya Mantap itu. Sampai maghrib ya. Bangunnya maghrib. mahal ya, puasa ya berarti ya. Tapi bukannya dianjurkan kalau Qailullah. zuhur itu tidur boleh Ustaz? Bukan, kalau yang dianjurkan itu qailullah itu sebelum zuhur. Oh, sebelum. Nabi SAW itu sholatnya sebelum zuhur. Jadi qailullah. Ada kampanye. Apa? Awas bahaya terus setelah sholat subuh. Ya saya pernah baca emang penelitian modern itu katanya lambung kita tuh saat rendah-rendahnya, asam di lambung saat rendah-rendahnya itu pagi, kira-kira setelah subuh. Jadi kalau tidur dia makin merendah, itu bahayanya apa? Saya lupa deh. Kan saya cari deh. Coba dah tuh. Ya itu secara segi Banyak sih kesehatan. penelitian modern yang jangan tidur tuh setelah ya waktu-waktu setelah subuh lah. Dengan alasan kesehatan. Ya, ini alasannya kesehatan ya. Kalau alasan dari udah jelas itu. Ya. Alasan kesehatan. Kalau qailullah, Nabi itu qailullah itu sebelum zuhur. Beliau itu senantiasa beberapa menit sebelum zuhur itu beliau tidur sejenak. Setelah itu bangun. Berapa lama itu Ustaz? 2 jam. Karena emang penelitian lagi dari barat yang baru itu tuh jangka waktunya 20 sampai 40 menit itu namanya power nap. Itu yang mengaktifkan otak, segaran tubuh. Pokoknya kalau udah dihubungkan ini miliaran dolar researchnya. Padahal Nabi 1400 tahun yang lalu udah bilang. Iya. Researchnya mahal banget itu saya baca. Jadi gitu. Jadi kalau yang otaknya mungkin ya kalau kita lihat di penelitian otaknya udah mulai ikut, dikatakan cobalah tidur qailullah. Qailullah sesuai dengan artinya ya. Qailul kalau qalil itu dikit. Kalau qailullah itu sangat sedikit. Lebih sedikit lagi. Lebih sedikit dari sedikit yaitu. Ya. Tergantung kita hobi tidur nggak. Kalau hobi tidur ya setengah jam itu udah sedikit. Ya, berarti qailullah ya kurang-kurangin dikit lah 20 menit. Karena coba rasakanlah tidur siang itu kalau tidurnya itu kita nggak lebih dari setengah jam itu malah fresh banget. Iya. Tapi kalau udah kebablasan 2,5 jam, aduh pusing lemas badan. Nah itu lagi nggak bisa dibohongi kan, memang tubuh dia punya fitrahnya ya, untuk mengolahnya. Tidur setengah jam, 20 menit itu luar biasa fresh. Kalau di jam-jam itu. Soalnya ada juga kan yang kerja shift itu sama aja juga menipu tubuh atau gimana? Ya baik. Nah itu juga kalau kerja shift ya. Kerjanya malam terus siang tidur itu pasti rupa mukanya juga beda. Kalender. Tapi dia fardu kifayah gitu ya. Akhirnya keluarnya malam. Akhirnya malam itu jadi pampir gitu ya. Kalau ngomong itu pasti raut mukanya beda. Saya ada beberapa bertemu bersama dengan teman yang begitu. Pasti ada kepucatan di Tapi muka. peraturan pemerintah nggak boleh shift malam terus. Nah, nggak boleh ya, Iya, harus nggak diganti ya Pak. Iya. Di selang-seling lah Iya, ya. selang-seling ya. Ah, iya. Peraturannya apa? Tenaga kerjaan ya. Iya, nggak boleh. Gitu. Suami saya ini kan bangunnya tuh jam 3 terus tahajud gitu. Tapi setelah sholat subuh tuh dia istirahat sebentar karena jam 8 dia mau berangkat kerja karena ranking waktu tidurnya itu. Tetap nggak boleh sama Hari sekali. Nugroho aja di Jadi begini. keywordnya. Dia tetap dia bangunnya jam 3. Iya. Itu bawaannya sebenarnya kalau mau dibiasakan, kalau justru kita nggak tidur, malah justru kita itu semangatnya itu langsung terus naik gitu. Ini kadang-kadang orang bawaan kan. Duh saya tidur saya belum cukup jam 8 jam. Kantor gue kan tapi Iya. Udah ada tambahan lagi ya? Oh enggak. kantor gue kantor banget tapi. Ada tag-nya. Ini baik. Sejam. Backgroundnya Ganti beberapa menit berapa menit kan? Lanjut 12. 12 sejam. Ustaz, ini kayaknya backgroundnya harus ganti-ganti ya Ustaz. Kita temanya ini terus lagi soalnya belakangnya begini semua tuh lihat. Pakainya beda-beda. Oh ini episode keberapa gitu kan?
stripping. Penting bajunya beda. Susah ya. Tapi pas kita Bajunya harus nyalain, beli yang gonjreng. streamingnya bagus nggak? Apa berat nggak? Kecil sih. Internetnya. Tergantung internetnya sebenarnya. Jadi kita lagi nyiapin Indosat nih ceritanya kalau kita jadi itu nanti semua akses ini akan didownload tanpa harus bayar pulsa lagi. Jadi namanya apa yang Apanya? Oh ini ya cerita belum pakai tripod. ketika play itu nggak akan makan pulsa, ketika download nggak akan makan pulsa. Oh, enak gitu. Ya harus pakai Indosat dong. Lagi disiapin gitu kan. Nanti mau rencananya malah ketika Ustadz gini kita bisa live streaming buat teman-teman. Ini waktu itu nggak waktu nggak pakai tripod, waktu ditaruh di meja. Wah, dia hadir. Hadir. Komen di bawah. Aku hadir tapi yang live streaming ya. Mungkin salah satu yang nggak hadir ini mungkin gara-gara Loh, dia apa ganti jadi nggak hadir. Dian DS komen Samuel. Ada komen itu. Ini udah ada nih keutamaan sholat sunnah udah masuk langsung ya diupload. Bagian 3 nanti. Lah itu yang Iya masuk TV. Oh film TV. edit dulu edit. Nggak ada edit. Yang ketawa-ketawa. Amatiran. Kalau pakai dulu itu Bentar, TV. Itu. Tapi percakapan kita yang private di share nggak? Sepertinya iya deh. Editan ya. Baik, kita tutup dengan kafir subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.